Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Yaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada permenungan hari ini, saya ingin memberikan permenungan ini dengan judul Tuhan Simple. Tuhan tidak neko-neko, Tuhan tidak membuat sesuatu yang susah. Bapak, Ibu, pada hari-hari belakangan ini, saya senang sekali melihat di layar televisi dan di YouTube tentang kegiatan tim-tim Bapak Polisi yang selalu mengadakan razia di jalan-jalan dan dimanapun berada. Kalau di daerah Depok terkenal dengan tim Jaguar. Di Bandung ada namanya tim Prabu. Kalau di Semarang ada tim Elang. Di Jakarta Utara ada tim Tiger. Kalau di Bekasi ini dikenal dengan tim Patriot. Tetapi saya lebih senang dengan tim yang dari Jakarta Timur yang dinamakan tim Backbone yang dipimpin oleh Bapak MP Ambarita. Mungkin banyak yang sudah mengenal. Pada suatu saat tim itu di kota di luar Jawa telah mengadakan razia di hotel-hotel dan penginapan-penginapan di tengah malam. Kebanyakan dari tim itu mendapatkan banyak sekali orang-orang yang menginap di hotel dan penginapan itu, dan mendapatkan mereka sedang menginap yang tidak sesuai aturan hukum. Makanya mereka tertangkap
dan lalu dibawa ke kantor polisi untuk didata. Kebanyakan dari mereka, terutama yang wanita, mereka selalu menutupi kepala dan mukanya dengan kain apa saja yang didapat di dekat mereka itu. Setelah ditanya dan diinterogasi, kenapa mereka kebiasaan menutup kepala dan muka, mereka mengatakan bahwa mereka malu, mereka takut, mereka pikirannya kacau. Mereka malu jangan-jangan keluarganya melihat tayangan ini. Mereka takut jangan-jangan orang tuanya, suami atau istrinya, atau saudara-saudara, bahkan tetangga atau teman kerja di kantor melihat hal seperti ini yang ditayangkan di televisi. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku semua, setelah ditanya lebih lanjut apa yang membuat mereka takut, resah, dan kacau pikirannya, kebanyakan mereka menjawab karena kelakuan mereka sendiri, karena kegiatan mereka, karena keinginan mereka yang membuat mereka ketakutan dan malu. Saya membayangkan bahwa kegiatan mereka ini, kalau saya cocokkan dengan perempuan yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menghadap Yesus, saya membayangkan sama keadaannya. Mungkin perempuan itu juga malu, resah, dan tidak percaya diri, marah, bahkan pikirannya kacau. Tetapi di dalam sabda Tuhan kali ini, Yesus dengan kekacauan mereka, pikiran mereka, secara simpel Yesus mengatakan bahwa pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Intinya mereka sudah diampuni. Keadaan yang simpel ini, sabda Tuhan yang simpel ini, yang membuat mereka menjadi diterima. Ayat ini adalah salah satu dari banyak ayat yang saya terima, yang saya baca. Dan ayat inilah yang membawa saya, yang menuntun saya ke ruang pengakuan dosa. Karena latar belakang saya bukan orang Katolik, saya dibaptis sudah dewasa, maka terdapat pikiran yang berkecamuk di dalam diri saya. Terdapat pikiran yang tidak karu-karuan. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti saya tidak enak dalam hati, dan saya tidak kepingin hal itu menjadi sesuatu beban pikiran saya. Tetapi betapa indahnya, betapa enaknya, betapa mengharukan setelah saya keluar dari pengakuan dosa, Romo mengatakan persis yang artinya sama, dosamu akan diampuni. Pergilah dengan selamat. Itulah perkataan Yesus. Saya keluar dari ruangan pengakuan dosa, kalau boleh saya akan menjerit, terima kasih Tuhan. Karena dengan simpel sekali Tuhan mengatakan itu kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, itulah permohonan kita pada hari ini. Semoga akan menjadikan berkat bagi semua orang dan berguna untuk permenungan kita merefleksikan diri pada tahun ini ke depan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.